Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas terkait dengan materi tingkat bunga bank. Yang pertama kita akan bahas apa itu pengertian bunga bank. Di sini ada pembeda antara sewa dengan bunga. Perbedaannya adalah terletak ketika kita berbicara sewa itu berarti terkait dengan aktivitas pinjam meminjam yang dimana dihubungkan dengan barang. Ya, jadi kalau di sini diartikan sewa itu adalah orang yang meminjam barang kepada orang lain dan dimana orang yang meminjamkan itu meminta balas imbalan atas jasa yang telah diberikan. Itu adalah terkait dengan sewa. Tetapi ketika kita kaitkan dengan bunga, bunga itu adalah di mana aktivitasnya tetap adalah aktivitas pinjam meminjam, tetapi di sini ketika kita kaitkan dengan bunga, bunga itu adalah peminjaman yang dikaitkan dengan uang. Ya, jadi perbedaan mendasar antara sewa dengan bunga adalah ketika sewa itu lebih dilekatkan kepada barang yang dipinjam oleh seseorang, di mana nanti dia harus memberikan imbalan atas jasa yang telah diberikan, yaitu barang yang telah disewakan tadi. Sedangkan ketika kita bunga, yaitu aktivitas simpan atau meminjamkan uang, di mana yang dipinjamkan itu adalah dalam bentuk uang, bukan barang. Jadi sewa itu lebih kepada barang, sedangkan bunga itu lebih kepada uang. Di Indonesia sendiri, bunga itu akan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bunga flat, yang kedua adalah bunga efektif, dan yang ketiga adalah bunga anuitas. Bunga flat sendiri itu biasanya adalah bunga di mana ketika ingin menghitungnya itu adalah dengan cara mengalihkan bunga dengan jumlah pinjaman awal dikalikan lama meminjam. Ketika kita melakukan pinjaman dengan menggunakan model bunga flat, maka secara otomatis tiap bulan angsuran yang kita bayarkan biasanya adalah besarannya sama, di mana angsuran yang dibayarkan adalah cicilan pokok ditambah bunga angsuran. Sehingga ketika kita bicara aktivitas meminjam uang di perbankan ketika menggunakan bunga flat, maka setiap bulannya nanti bunga yang akan dibayarkan itu sama. Kemudian ada bunga efektif. Bunga efektif ini cara menghitungnya adalah di mana bunganya itu didasarkan pada sisa pinjaman yang terhutang. Sehingga nanti bisa dipastikan ketika kita menggunakan bunga efektif, makin lama kita melakukan pelunasan, di mana hutang yang kita punya itu makin lama makin berkurang, maka secara otomatis cicilan yang nantinya dibayar itu makin lama juga makin berkurang. Bunga kredit dihitung dari saldo akhir setiap bulannya berdasarkan nilai pokok yang belum dibayar. Sehingga di situ dikatakan tadi sudah disebutkan bunga per bulan itu berubah berdasarkan nilai pokok yang masih terhutang, dan semakin lama maka jumlahnya yang nantinya dibayarkan atau yang nantinya dicicil itu makin lama makin berkurang. Kemudian ada bunga anuitas. Bunga anuitas itu adalah merupakan modifikasi antara bunga efektif. Jadi kalau bunga anuitas itu perkembangan dari bunga efektif, di mana caranya menghitung bunga anuitas itu adalah sama seperti cara menghitung di bunga efektif. Perbedaannya kalau bunga efektif itu tiap bulannya kita dikenakan cicilan yang makin lama makin berkurang berdasarkan sisa pokok pinjaman. Tetapi kalau bunga anuitas itu adalah di mana angsurannya itu dibuat sama tiap bulannya, jadi tidak semakin lama semakin berkurang. Tapi kalau bunga anuitas itu dibikin sama tiap bulannya. Kemudian di sini ada bunga nominal. Ya, jadi kalau kita bicara bunga nominal adalah
tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh debitur, yaitu oleh peminjam kepada kreditur, yaitu perbankan, di samping pengembalian pinjaman pokok pada saat jatuh tempo. Jadi ketika kita bicara bunga nominal itu adalah balas jasa yang harus diberikan kepada si peminjam kepada bank. Jadi nanti ketika melakukan cicilan, maka yang harus dibayarkan adalah pokok plus bunga nominalnya. Nah, tingkat bunga nominal itu sebenarnya di sini dikatakan dari mana dapatnya bunga nominal. Bunga nominal itu didapatkan dari unsur-unsur suku bunga itu sendiri, di mana bunga nominal itu didapat dari penjumlahan tingkat bunga murni. Jadi tingkat bunga yang sudah ditetapkan oleh bank, kemudian ditambah dengan premi resiko. Premi risiko ini terkait risiko apabila perbankan meminjamkan kepada debiturnya, makin tidak bankable si peminjam, maka secara otomatis premi risikonya semakin besar. Tapi semakin bankable debiturnya, maka risikonya akan semakin kecil, ditambah dengan biaya transaksi dan premi untuk inflasi. Jadi ketika salah satu variabelnya, katakanlah inflasinya semakin tinggi, maka bunga nominal yang ditanggung juga akan semakin tinggi. Tapi sebaliknya, ketika inflasinya semakin berkurang, maka bunga nominalnya juga akan semakin berkurang. Sama seperti juga dengan resiko tadi. Semakin tinggi resiko, maka bunga nominal yang ditanggung oleh debitur semakin besar, tapi semakin kecil premi resikonya atau resiko ketika meminjamkan kepada debitur itu semakin kecil, maka bunga nominal yang ditanggung nantinya juga akan semakin kecil.
Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait apa itu bunga simpanan. Nah, di sini dikatakan bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan kepada seseorang yang nantinya mau menabung, ya, di mana bunga simpanan itu digunakan sebagai balas jasa kepada nasabah yang mau menyimpan uangnya di perbankan. Jadi ketika bunga simpanan yang ditawarkan itu semakin besar, tentu saja akan merangsang setiap nasabah untuk semakin giat untuk melakukan tabungan atau simpanan. Kemudian bunga simpanan ini merupakan harga yang memang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabahnya, baik itu berupa giro, tabungan, ataupun deposito. Jadi bunga simpanan itu sendiri merupakan hak dari para nasabah yang dimana perbankan itu harus mau membayarnya, mengingat perbankan itu setidaknya meminjam uang nasabah untuk diputarkan dalam aktivitas-aktivitas kegiatan perbankan seperti kredit misalnya. Nah, pada umumnya bunga simpanan ini nilainya tidak akan jauh lebih besar daripada bunga kredit. Nah, sehingga nantinya kenapa harus bunga kredit itu harus lebih besar daripada bunga simpanan, ya karena untuk agar perbankan mendapatkan keuntungan. Jangan sampai bunga simpanan jauh lebih besar daripada bunga kredit yang nanti mengakibatkan perbankan pasti akan mengalami kerugian. Nah, bunga simpanan sendiri di perbankan itu cara penentuannya ada menggunakan 3 cara atau 3 metode. Yang pertama, penerapan atau penentuan bunga simpanan itu berdasarkan saldo terendah. Nah, di situ dijelaskan ketika menggunakan metode berdasarkan saldo terendah, bunga dalam 1 tahun itu dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut, yang dimana perhitungannya saldo terendah dikalikan suku bunga tahunan dikalikan 1/365 hari. Jadi di sini perbankan akan berusaha mencari berapa saldo terendah yang terdapat dalam 1 tahun aktivitas nasabahnya. Nah, katakanlah total tabungan yang dipunya oleh nasabah katakanlah 100 juta. Nah, kemudian dari beberapa transaksi tabungannya, di situ perbankan akan mencari nilai saldo terendah yang pernah dilakukan. Katakanlah saldo terendahnya yang pernah dia lakukan adalah 5 juta, maka itu adalah patokan untuk penerapan bunga simpanannya, di mana 5 juta dikalikan suku bunga tahunan yang sudah berlaku dan sudah disepakati dikalikan 1/365 hari. Metode perhitungan yang kedua yaitu berdasarkan saldo rata-rata. Nah, jadi di sini dikatakan bunga dalam 1 bulan itu dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam bulan berjalan. Nah, jadi di sini penerapan bunga simpanan, maka pihak perbankan akan merata-ratakan atau mengaverage transaksi harian atau bulanan yang dilakukan oleh nasabah. Dari average-nya itu nanti akan dikalikan dengan suku bunga tahunan dikalikan 1/365 hari. Kemudian metode yang ketiga adalah berdasarkan saldo harian. Nah, di sini dikatakan ketika menghitung berdasarkan saldo harian, bunga dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya, sehingga bunga dihitung berdasarkan setiap hari berjalan. Jadi di sini nantinya bunga simpanan yang didapat itu akan dihitung setiap hari, kemudian dijumlahkan sampai nanti katakanlah 1 bulan ataupun 1 tahun berjalan. Nah, itu tadi adalah 3 jenis perhitungan bunga simpanan, sehingga dapat disimpulkan walaupun bunga tabungan yang diterapkan di perbankan sama, tapi belum tentu nanti pengembalian yang didapat oleh nasabah itu juga sama, mengingat
masing-masing bank itu punya kebebasan untuk menghitung bunga simpanan yang nantinya akan diberikan kepada nasabahnya. Boleh pakai saldo terendah, boleh berdasarkan saldo rata-rata, atau berdasarkan saldo harian. Kemudian yang selanjutnya adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman ini adalah bunga yang diberikan kepada seseorang yang nantinya melakukan pinjaman kepada pihak perbankan. Umumnya bunga pinjaman ini nilainya akan selalu lebih besar daripada bunga tabungan. Selisih dari bunga pinjaman dan bunga tabungan itu nantilah yang kita anggap sebagai keuntungan milik perbankan. Bunga pinjaman di sini sendiri kita bisa baca, yaitu bunga pinjaman yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang memang harus dibayarkan kepada nasabah peminjam kepada pihak bank. Bunga pinjaman sendiri penerapannya di masing-masing bank besarannya itu pasti akan berbeda-beda, tergantung dari pihak bank sendiri berapa yang nantinya akan dikenakan kepada debiturnya terkait bunga pinjamannya. Kemudian kita akan bahas yang kedua, yaitu adalah teori tingkat bunga. Teori tingkat bunga di sini akan ada beberapa. Salah satunya adalah teori klasik. Teori klasik itu mengatakan bahwa bunga itu adalah harga yang terjadi di pasar investasi. Jadi seseorang akan melakukan investasi itu biasanya tergantung dari bunga yang ada. Terdapat masyarakat yang menerima penerimaan melebihi apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya, sehingga membentuk suplai atau penawaran yang Lionable Fund. Terdapat anggota masyarakat yang membutuhkan dana untuk perluasan operasi usahanya, sehingga mereka membentuk permintaan Lionable Fund. Di klasik itu akan mengatakan di masyarakat itu pasti akan terjadi dua kutub, di mana ada yang mereka kelebihan dana dan di mana ada anggota yang mereka kekurangan dana. Yang dianggap kelebihan dana itu adalah mereka mendapatkan pendapatan yang lebih dari apa yang mereka butuhkan untuk aktivitas konsumsi setiap harinya. Sedangkan anggota yang kedua, yaitu anggota yang kekurangan dana, itu biasanya adalah mereka membutuhkan beberapa modal untuk perluasan usaha atau untuk konsumsinya, di mana modal yang mereka punya itu tidak mencukupi untuk perluasan usaha tersebut. Orang yang kelebihan dana itu pasti akan menyebabkan penawaran Lionable Fund. Tapi orang yang kekurangan dana itu akan menciptakan kurva permintaan Lionable Fund. Tentu saja harus ada yang menjembatani antara orang yang kekurangan dana dan orang yang kelebihan dana. Di kaum klasik itu mengatakan bahwa bunga itu nantinya mampu menjembatani antara orang yang kelebihan dana yang nanti pasti akan melakukan tabungan, karena uangnya tidak akan mungkin mereka lakukan untuk konsumsi semuanya, jadi mereka akan menabung. Tujuannya apa? Dengan ditabungkan, harapannya dari tabungan tersebut mereka akan mendapatkan berupa bunga. Sedangkan orang yang kekurangan dana pasti mereka akan mencari sumber pendanaan. Sumber pendanaan tentu saja didapatkan dari katakanlah pihak perbankan. Dari sinilah aktivitas simpan dan meminjam ini yang nantinya seberapa banyak simpanan yang akan ditabung oleh orang yang kelebihan dana dan seberapa banyak pinjaman yang akan diminta oleh orang yang kurang dana, tentu saja nanti dipengaruhi oleh yang namanya bunga. Jadi klasik itu akan mengatakan bunga itu pasti akan mempengaruhi aktivitas seseorang untuk menabung, dan bunga juga itu pasti akan mempengaruhi aktivitas seseorang untuk meminjam di lembaga perbankan. Bisa dikatakan ketika suku bunga pinjaman itu semakin besar,
maka seseorang yang kekurangan dana dalam melakukan aktivitas meminjam juga akan semakin sedikit, mengingat nantinya bunga yang mereka tabung akan jauh lebih besar, sehingga kredit yang nantinya harus dicicil juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, ketika suku pinjaman semakin rendah, artinya bunga untuk mengembalikan utangnya semakin rendah, maka semakin banyak orang yang ataupun perusahaan yang nantinya melakukan pinjaman ke perbankan. Nah, di sisi lain, ketika bunga tabungan itu semakin besar, maka seseorang yang kelebihan dana pasti akan serta-merta menabungkan uangnya di bank karena akan berharap bunga yang tinggi. Tetapi sebaliknya, ketika suku bunga yang ditetapkan di bank itu semakin kecil, maka seseorang pasti akan berlomba-lomba menarik tabungannya di bank, karena dengan menaruh di bank ternyata mereka tidak mendapatkan keuntungan atau hanya mendapatkan sedikit saja keuntungannya. Nah, itu menurut teori selanjutnya adalah teorinya Keynes. Teori Keynes itu akan mengatakan bahwa tinggi rendahnya bunga itu pasti akan ditentukan oleh penawaran sama permintaan uang yang ada di pasar. Nah, uang itu akan tentu saja mempengaruhi kegiatan ekonomi, sepanjang uang itu nantinya mempengaruhi tingkat bunga. Nah, jika uang tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat bunga, maka dikatakan uang itu tidak akan mempengaruhi kegiatan ekonomi menurut Keynes. Perubahan tingkat bunga itu akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi. Jadi di Keynes itu akan ada suatu hubungan timbal balik, di mana tingkat bunga itu akan ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang, seperti itu, dan uang sendiri itu nanti akan mempengaruhi aktivitas perekonomian. Nah, sedangkan kalau kita bicara tingkat bunga itu sendiri nanti akan mempengaruhi selain uang, juga akan mempengaruhi aktivitas seseorang untuk melakukan investasi. Nah, tentu saja tingkat bunga ini ketika kita bicarakan dengan terkait, katakanlah kita ambil satu sisi saja, permintaan uang. Nah, seseorang itu akan cenderung meminta uang dalam bentuk cash. Itu ketika katakanlah tingkat bunga tabungan yang ditawarkan di perbankan itu mengalami penurunan, sehingga banyak orang yang nantinya ingin mengambil uangnya dan dialihkan yang awalnya menabung menjadi aktivitas investasi real. Nah, tetapi ketika katakanlah suku bunga tabungan itu dinaikkan, maka seseorang akan berlomba-lomba menaruh uangnya untuk aktivitas menabung, jadi tidak lagi memegang dalam bentuk cash. Itu yang kita sebut tadi, tingkat bunga itu pasti akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. Nah, di Keynes sendiri ada yang disebut dengan liquidity preference, artinya orang memegang uang atau orang memiliki uang itu dihadapkan oleh tiga kepentingan. Yang pertama adalah untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah, ini sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Nah, untuk transaksi dan berjaga-jaga itu tentu saja orang memegang uang digunakan transaksi berjaga-jaga itu akan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang mereka punya. Semakin besar pendapatan yang mereka punya, maka secara otomatis aktivitas untuk transaksi dan berjaga-jaga itu akan semakin besar pula. Sedangkan spekulasi itu lebih ditentukan oleh tingkat suku bunga. Kemudian permintaan uang dan suku bunga, ya. Permintaan uang dan suku bunga itu ternyata memiliki hubungan negatif, ya. Ketika permintaan uangnya naik, maka tingkat suku bunganya itu turun. Tetapi ketika tingkat suku bunga naik, maka permintaan uangnya itu turun. Nah, kita contohkan tadi dalam kasus perbankan dengan nasabahnya. Ketika suku bunga perbankan itu dinaikkan, maka secara otomatis permintaan uang yang diminta oleh masyarakat akan semakin berkurang, karena masyarakat lebih suka menaruh uangnya di bank agar mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika suku bunga mulai turun,
bahkan turunnya katakanlah drastis, maka permintaan uang oleh masyarakat itu akan semakin naik. Banyak masyarakat yang mulai mengambil uangnya di perbankan dan digunakan untuk aktivitas investasi lainnya. Nah, itu adalah pandangan menurut teorinya Keynes. Kemudian ada lagi teori paritas tingkat bunga. Nah, teori paritas tingkat bunga ini berarti seharusnya tingkat bunga yang ada di dalam negeri itu harus sama dengan tingkat bunga yang ada di luar negeri. Ya, ketika sederhananya seperti ini, ketika kita bicara tingkat bunga di Indonesia 5%, maka seharusnya tingkat bunga di negara lain, katakan kita sebut Malaysia juga 5%, agar keseimbangan tersebut bisa tercapai. Itu namanya teori paritas tingkat bunga. Akan tetapi sulit untuk mencapai keseimbangan itu. Nah, ketika tidak ada keseimbangan itu artinya ada selisih antara suku bunga di Indonesia dengan di Malaysia, atau sebaliknya suku bunga di Malaysia dan di Indonesia ada selisih, maka biasanya ada beberapa yang berusaha memanfaatkan selisih itu. Pemanfaatan selisih itu bisa dikenal dengan yang namanya arbitrase. Kalau Anda belajar teori perdagangan internasional, Anda akan mendapatkan itu. Jadi bagaimana arbitrase itu bisa terjadi? Katakanlah seperti ini. Dengan terjadi perbedaan tingkat suku bunga, tentu saja ketika Anda ingin menabung atau Anda ingin meminjam, tentu akan jauh lebih menguntungkan ketika Anda mengambil posisi meminjam. Anda akan mencari negara yang memiliki suku bunga yang rendah, agar nanti ketika meminjam untuk mengembalikan secara angsuran itu akan jauh lebih ringan. Katakanlah sederhananya seperti ini. Ketika tingkat suku bunga pinjaman di Indonesia dan Malaysia itu tidak sama, katakanlah di Indonesia 5%, kemudian di Malaysia 7%, kemudian Anda ingin meminjam 1 juta dolar, maka ketika suku bunga tidak sama, maka Anda akan memilih di mana yang enaknya Anda melakukan pinjaman. Nah, tentu saja yang dianggap menguntungkan adalah mencari yang suku bunganya rendah. Nah, katakanlah pada saat itu di Indonesia tadi cuma 5%, sedangkan di Malaysia 7%, maka secara otomatis Anda akan lebih suka minjam di Indonesia karena suku bunganya cuma 5%. Jadi pengembaliannya nanti hanya 5% untuk masing-masing angsurannya. Nah, tetapi ketika sudah terjadi paritas, artinya sudah seimbang suku bunga yang ada di Indonesia sama di Malaysia, maka secara otomatis seseorang tidak bisa memanfaatkan selisih suku bunga tersebut. Nah, itu namanya teori paritas tingkat bunga, di mana seseorang itu pasti akan berusaha untuk mencari peluang manfaat dari perbedaan tingkat bunga yang terjadi antar negara di seluruh dunia ini. Kemudian ketika kita bicara suku bunga, Bank Indonesia sendiri itu punya suku bunga yang namanya kita sebut tingkat bunga Bank Indonesia atau BI rate. Jadi BI rate itu apa? Jadi BI rate itu adalah tingkat bunga kebijakan yang mencerminkan sifat kebijakan moneter yang diterapkan Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Ya, jadi katakanlah pihak bank konvensional, katakanlah kita akan sebut BCA, Mandiri, BNI, Bank Jatim dan segala macamnya, mereka jelas punya suku bunga baik pinjaman ataupun suku bunga tabungan. Mereka punya dan berbeda-beda biasanya. Tetapi perbedaan itu batas-batasnya biasanya sudah ditentukan oleh Bank Indonesia lewat BI rate-nya. Jadi katakanlah Bank Indonesia menetapkan di awal berapa suku bunga BI rate-nya, kemudian perbankan nanti akan menyesuaikan sesuai dengan batas toleransi yang digunakan. Sehingga di sini dikatakan apa fungsi BI rate itu? BI rate itu digunakan untuk mencapai sasaran operasional kebijakan bank sentral yang diumumkan oleh Dewan Gubernur dan diimplementasikan pada operasi moneter. Jadi fungsinya BI rate itu sebenarnya ya untuk mencapai apa sih tujuan dari Bank Indonesia itu. Ketika kita tanya, tujuannya adalah mengendalikan nilai tukar
atau mengendalikan rupiah itu agar tetap stabil. Bagaimana cara mengendalikan rupiah agar tetap stabil? Salah satunya adalah lewat kebijakan BI rate tadi, yaitu bagaimana bank sentral itu mengatur suku bunga pinjaman, suku bunga tabungan, dan segala macamnya, sehingga bank itu ada patokannya ketika ingin menetapkan suku bunga pinjaman ataupun suku bunga tabungan. Siapa patokannya? Yaitu Bank Indonesia. Lewat apa? Lewat BI rate. Nah, kemudian ada pertanyaan, ketika BI rate itu digunakan sebagai patokan kebijakan bank-bank yang ada di Indonesia dalam menentukan suku bunga tabungan ataupun suku bunga pinjaman, maka secara otomatis BI rate itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Sekarang ada pertanyaan, kapan naik dan kapan turun? BI rate itu dikatakan naik atau turun apabila yang pertama, apabila inflasi ke depan itu diperkirakan melampaui sasaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Katakanlah sasaran inflasi di tahun 2021 katakanlah 5%. Tapi di awal 2021 ternyata inflasinya sudah 6%. Maka secara otomatis untuk mengendalikan inflasi tersebut BI rate harus dinaikkan. Ketika BI rate dinaikkan, maka suku bunga tabungan nanti juga pasti akan naik. Ketika suku bunga tabungan itu naik, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat itu pasti akan berkurang karena orang akan lebih suka nabung daripada pegang uang cashnya. Ketika suku bunga naik, orang-orang mulai menabung, maka secara otomatis uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Ketika uang yang beredar semakin sedikit, harga-harga juga akan mulai terkontrol dengan sendirinya, sehingga inflasi akan mulai normal kembali. Itu ketika inflasi naik dan dianggap sudah melewati batas dari yang ditetapkan, maka BI rate dinaikkan. Kemudian di sini BI rate itu akan diturunkan. Ya, BI rate akan diturunkan apabila inflasi ke depan itu diperkirakan bahwa sasarannya di bawah yang telah ditetapkan. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bersama bahwa inflasi itu sebenarnya penting. Ya, karena untuk mengukur indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara, pergerakan ekonomi suatu negara. Nah, di sini dikatakan BI rate itu akan turun jika ternyata inflasi ke depannya itu tidak sesuai target. Katakan di 2021 targetnya adalah inflasinya 5% seperti tadi. Ternyata sekarang inflasinya di 2021 awal itu masih 1%. Maka secara otomatis pemerintah bagaimana caranya agar inflasinya bisa naik ke 5%, maka pemerintah harus menurunkan BI rate. Ketika BI rate diturunkan, maka secara otomatis suku bunga yang ada di bank konvensional juga pasti mau tidak mau harus mengikuti kebijakan BI rate, harus diturunkan juga. Suku bunga tabungan pasti akan diturunkan. Ketika suku bunga tabungan diturunkan, maka sebagian orang yang punya modal besar akan berusaha menarik tabungannya. Dengan menarik tabungannya, berarti secara otomatis uang yang beredar di masyarakat itu akan semakin banyak berkembang, entah digunakan untuk investasi, entah digunakan untuk berjaga-jaga. Nah, ketika uang yang beredar di masyarakat cukup banyak dan semakin banyak, maka secara otomatis inflasi itu akan naik kembali ke posisi yang diharapkan. Nah, itu ketika kita bicara kapan BI rate naik dan kapan BI rate itu turun. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari apa saja yang menyebabkan tingkat suku bunga itu bisa besar atau bisa kecil. Yang pertama di situ dijelaskan tingkat bunga itu dipengaruhi oleh kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman kredit meningkat, ya. Ketika bank itu kekurangan dana, di mana orang untuk menabung itu sedikit, kemudian banyak orang yang meminta untuk kredit, maka di sini suku bunga yang ada di perbankan jelas akan dirubah. Di mana biasanya kalau bank kekurangan dana, mau tidak mau bank akan sedikit menaikkan suku bunga tabungan, akan menstimulus masyarakat sekitar agar mau menabung. Ketika dananya kembali tercukupi, maka secara otomatis permohonan aktivitas kreditnya juga akan terpenuhi. Nah, itu yang pertama tadi dilihat dari kebutuhan dana. Kemudian yang kedua tergantung dari kebijakan pemerintah.
Dalam hal ini, dalam arti baik untuk menjaga bunga simpanan ataupun bunga pinjaman yang tidak boleh melebihi ketetapan BI. Jadi tingkat bunga di masing-masing bank tentu saja seperti di awal tadi, mau tidak mau harus menyesuaikan dengan ketetapan BI. Ketika BI rate-nya itu berubah, maka secara otomatis kebijakan di berbagai macam bank yang ada di Indonesia juga akan berubah mengikuti pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian tingkat bunga itu akan berubah disebabkan karena biasanya masing-masing perbankan itu akan saling bersaing memperebutkan dana simpanan. Nah, ketika kita berbicara banyak bank yang terdapat di Indonesia, pasti akan menerapkan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang berbeda-beda. Nah, ketika kita bicara ke bunga simpanan yang diterapkan di masing-masing bank jelas berbeda. Semakin tinggi suku bunga yang diberikan oleh masing-masing perbankan, maka semakin besar antusias masyarakat untuk menabung. Nah, itu. Jadi untuk menarik minat masyarakat untuk menabung, masing-masing bank itu akan saling berkompetisi satu dengan lainnya. Kenapa harus kompetisi? Ya karena tadi ketika bank itu bisa menghimpun dana sebanyak mungkin dari tabungan masyarakat, maka secara otomatis mereka bisa melakukan aktivitas pinjaman kredit atau meminjamkan kredit kepada orang yang membutuhkan. Dengan semakin banyak mereka mengucurkan dana kredit, maka secara otomatis mereka juga akan mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Sehingga untuk menciptakan kredit yang besar, maka pihak perbankan harus mampu menghimpun dana yang cukup banyak dari masyarakat. Bagaimana caranya? Dengan bersaing lewat suku bunga tabungan tadi. Kemudian faktor lain yang bisa mempengaruhi besar kecilnya suku bunga adalah dilihat dari jangka waktu. Artinya jangka waktu ini seperti apa? Nah, biasanya semakin panjang waktu untuk pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Nah, ini yang terakhir adalah yang mempengaruhi tingkat bunga ini kita kaitkan dengan pinjaman. Nah, semakin lama rentang waktu yang digunakan oleh seseorang untuk meminjam uang di perbankan, maka secara otomatis bunga yang dikenakan juga akan semakin tinggi. Tetapi semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pinjaman, maka bunga yang diterapkan juga semakin kecil. Sederhananya seperti ini, kita sama-sama meminjam, katakanlah 10 juta. Yang satu, nasabah yang satu, ataupun kita sebut debitur satu, itu meminjam dalam waktu jangka tahun cicilan 12 bulan. Kemudian yang satu, nasabah yang satunya meminjam dengan waktu masa cicilannya adalah 6 bulan. Nah, biasanya bunga yang dikenakan itu akan jauh lebih besar kepada masa jangka waktunya yang 12 bulan tadi daripada yang 6 bulan. Nah, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat suku bunga yang ada di perbankan. Kemudian ada faktor-faktor lainnya juga yang dianggap bisa mempengaruhi besar kecilnya tingkat bunga. Selain faktor-faktor yang tadi, faktor berikutnya adalah target keuntungan yang diharapkan. Nah, perbankan tentu saja dalam melakukan aktivitas simpan pinjamnya jelas ingin mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Nah, keuntungan itu bisa semakin besar apabila ada selisih yang cukup besar antara suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan. Semakin besar selisihnya, maka secara otomatis keuntungan yang diharapkan juga akan semakin besar. Kemudian reputasi perusahaan itu jelas akan mempengaruhi besar kecilnya tingkat suku bunga. Semakin besar lembaga keuangan yang ada, maka biasanya akan memberikan bagi hasil tingkat suku bunga yang cukup tinggi daripada lembaga keuangan yang masih startupnya kecil. Nah, bisa kita contohkan, katakanlah ketika Anda menabung mungkin di salah satu bank besar, kemudian Anda bandingkan dengan Anda menabung di koperasi, tingkat suku bunga yang ditawarkan mungkin akan jauh lebih banyak atau lebih besar di bank-bank besar daripada Anda bandingkan di koperasi. Ya, itu tergantung dari reputasi perusahaan, suku bunga. Nah, semakin reputasinya bagus, pengembalian bagi hasilnya berupa bunga juga akan semakin besar biasanya. Kemudian kualitas jaminan. Nah, kualitas jaminan ini adalah terkait dengan Anda melakukan aktivitas pinjaman ke bank. Semakin berkualitas jaminan Anda, maka secara otomatis biasanya bunga yang
Anda cicil nantinya juga akan semakin kecil, tetapi semakin tidak berkualitas jaminan atau agunan Anda ketika ingin meminjam, tentu saja resikonya cukup besar sehingga bank akan menerapkan bunga yang cukup besar pula. Katakanlah kita tadi sama-sama pinjam uang 10 juta. Nah, katakanlah saya menjaminkan rumah saya, sedangkan Anda menjaminkan kendaraan motor Anda. Nah, ketika dilihat dari sini, maka biasanya suku bunga yang dicicil nantinya biasanya akan jauh lebih besar yang menjaminkan sepeda motor tadi, karena merupakan jaminannya kurang begitu berkualitas, kurang begitu berharga ketika dijaminkan atau disandingkan dengan rumah. Kemudian daya saing produk ini terkait dengan persaingan antara perbankan tadi ya. Perbankan sendiri punya beberapa fasilitas-fasilitas fasilitas tabungan ataupun kredit. Katakan ketika kita bicara tabungan, bank itu biasanya punya fasilitas, katakanlah bisa dalam bentuk tabungan seperti biasanya atau deposito. Nah, katakan ketika Anda memilih untuk deposito, maka biasanya suku bunga yang diterapkan akan jauh lebih besar daripada tabungan normal pada umumnya. Itu adalah faktor-faktor yang kedua selain yang kita bahas di slide yang pertama tadi yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat suku bunga. Nah, sekarang kita akan bahas apa manfaat suku bunga itu. Di sini kita bisa mengartikan ternyata bunga itu punya beberapa manfaat. Salah satunya adalah suku bunga itu nantinya akan membantu mengalirkan tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya suku bunga, manfaat yang pertama yang bisa dirasakan adalah bagi orang yang kelebihan uang nanti bisa menyimpan uangnya di perbankan. Nah, sedangkan orang yang kekurangan uang itu bisa meminjam uang di perbankan. Dengan adanya aktivitas simpan peminjam itu yang difasilitasi oleh perbankan, maka secara otomatis kegiatan ekonomi itu pasti akan berjalan. Bagi perusahaan yang membutuhkan modal dalam cukup banyak, maka dia bisa meminjam ke perbankan. Ketika mereka bisa melakukan pinjaman, maka secara otomatis perusahaannya akan semakin bergerak jauh lebih besar, sehingga nantinya pasti akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang bersangkutan. Dari sudut pandang si penabung juga pasti dia akan mendapatkan keuntungan karena dia secara sukarela nantinya menyimpan uangnya di bank dan mereka mendapatkan keuntungan berupa bunga simpanan tadi. Kemudian manfaat yang kedua adalah mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan. Nah, jadi perbankan sendiri itu juga berperan dalam aktivitas menseleksi kredit. Nah, perbankan tidak boleh memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang istilahnya tidak bankable, artinya usahanya masih tidak menjanjikan. Semakin tidak menjanjikan profil perusahaannya, biasanya beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan juga akan semakin besar karena perbankan juga harus mengantisipasi kerugian di saat mendatang. Kemudian manfaat ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan uang di suatu negara. Dengan adanya tingkat bunga, itu sebenarnya juga akan membantu pemerintah ataupun bank sentral dalam mengendalikan inflasi. Ketika inflasinya naik, tinggal bank itu menaikkan suku bunga agar uang yang beredar semakin berkurang digunakan untuk aktivitas menabung. Tapi ketika inflasinya tidak sesuai target, maka bank itu bisa menurunkan tingkat suku bunga agar uang yang beredar di masyarakat kembali melimpah. Kemudian manfaat yang keempat adalah merupakan alat penting untuk menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruh terhadap jumlah tabungan dan investasi. Jadi suku bunga itu nanti adalah salah satu variabel yang penting dalam mempengaruhi jumlah tabungan dan investasi. Orang nabung pasti akan melihat berapa bunganya. Semakin banyak bunganya, maka dia akan semakin melakukan aktivitas menabung. Sebaliknya investasi, semakin kecil suku bunga, maka orang akan semakin suka untuk melakukan investasi karena biaya-biaya yang dikeluarkan nanti akan semakin sedikit.
Nah, kemudian di sini ada tingkat bunga dalam persamaan matematis. Nah, jadi di sini adalah salah satu contoh perhitungan-perhitungan suku bunga yang nantinya diterapkan dalam persamaan matematis. Yang pertama adalah bunga sederhana dan potongan sederhana. Nah, sebenarnya model-model perhitungan ini sudah Anda pelajari pada matematika ekonomi. Nah, di mana di sini jumlah pendapatan bunga I itu sama dengan hasil kali dari pinjaman pokok atau jumlah yang diinvestasikan dikalikan dengan tingkat bunga tahunan dikalikan dengan jumlah tahunnya. Atau bisa juga ada persamaan lain yaitu Fn sama dengan P dikalikan 1 plus IN. Nah, saya rasa tidak perlu menjelaskan lebih jauh karena sebenarnya sudah pernah Anda dapatkan di matematika ekonomi. Di sini ada beberapa contohnya. Katakanlah di sini Anda disuruh menghitung hitunglah pendapatan bunga setelah sederhana dan beberapa yang telah terakumulasi di masa yang akan datang sebesar 50 juta dan diinvestasikan selama 4 tahun dengan suku bunga 12% per tahun. Nah, di sini Anda disuruh melihat kira-kira berapa pendapatan bunganya. Maka ketika menggunakan rumus I sama dengan PIN tadi, maka tinggal Anda tulis saja I yang diharapkan atau pendapatan bunganya itu adalah 50 juta dikalikan 4 dikalikan 12% atau 0,12. Maka disitu akan didapatkan 24 juta. Ya. Kemudian dari sini ada langkah selanjutnya untuk menghitung nilai akumulasi investasi di tahun keempat, maka di situ Fn sama dengan P plus PIN. Jadi 50 juta ditambahkan dengan bunga tadi yaitu 24 juta. Jadi sama dengan 74 juta. Nah, itu adalah contoh-contoh perhitungannya. Nah, di sini Anda bisa mulai mempraktekkan. Silakan nanti Anda bisa hitung sendiri. Kemudian di sini untuk mengetahui nilai P atau nilai investasi untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan, maka di situ ditulis P sama dengan Fn per 1 plus IN. Ya, P itu adalah nilai sekarang. Kemudian Fn itu adalah nilai di masa yang akan datang. Kemudian I itu adalah tingkat suku bunga. N-nya adalah jumlah tahunnya. Nah, contoh soalnya kita akan bahas di sini. Nah, katakan di sini. Nona Lisa itu ingin mengetahui kira-kira berapa banyak nilai uang yang harus diinvestasikan pada suku bunga 15% saat ini. Supaya dia ingin katakanlah ingin uangnya menjadi 20 juta. Ya. Pada tahun keempat, maka di situ ditulis P sama dengan Fn per 1 plus IN sama dengan 20 juta dikalikan dibagi 1 ditambah 0,15 kali 4 sama dengan hasilnya adalah 12.500. Jadi ketika Nona Lisa ingin mendapatkan uang 20 juta dalam 4 tahun ke depan, maka dia harus menginvestasikan setiap tahunnya sebesar 12.500. Nah, ini beberapa soal yang nantinya bisa Anda kerjakan. Kemudian ada bunga majemuk. Ya, bunga majemuk itu adalah Fn sama dengan P plus 1 plus I pangkat N. Fn-nya adalah nilai yang di masa yang akan datang, P itu adalah nilai sekarang, I itu adalah bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahunnya. Nah, di sini contohkan Bapak James itu mendepositokan uangnya sebanyak 50 juta. Dengan tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun dimajemukkan. Nah, maka yang ditanya berapa kira-kira total deposito Bapak James di tahun yang keempat beserta berapa pendapatan bunganya. Nah, ketika dihitung maka 50 juta dikalikan 1 plus 0,12 pangkatnya adalah 4. Nah, sehingga didapatkan pada F4-nya itu adalah 78.675.968.000.
Nah, ini kalau kuartalan, maka tinggal Anda rubah ya, yang semula tahun itu kita rubah jadi N dikalikan M. Nah, ini nanti bisa Anda lakukan perhitungan sendiri. Nah, ini nah, ini adalah untuk tugasnya, nanti bisa Anda kerjakan. Kemudian nilai sekarang dengan bunga majemuk itu adalah B Fn per 1 plus I pangkat N. Ya, B-nya itu masih tetap sama, nilai sekarang, Fn-nya adalah nilai masa tahun berlaku ke N, dan I adalah tugas bunga per tahunnya. N adalah jumlah tahunnya. Nah, di sini dikatakan Nona Eli itu ingin merencanakan tabungan di bank pada tahun ketiga berjumlah 30 juta. Nah, dia ingin gimana caranya agar pada tahun ketiga dia dapat 30 juta dengan bunga yang dimajemukkan. Tingkat bunga yang berlaku ada 15 per tahun. Nah, kira-kira berapa jumlah tabungan Bu Eli saat ini? Ya, sekarang itu ada berapa ketika ditaksir 3 tahun yang akan datang itu adalah 30 juta. Maka rumusnya B sama dengan Fn per 1 plus I pangkat N berarti 30 juta per 1 plus 0,15 pangkat 3, maka hasilnya adalah 19.486,97 rupiah untuk tabungan Nona Eli saat ini. Ya. Nah, ini ketika kita nanti menggunakan N kali M, jadi ada perbedaannya. Kalau yang di awal tadi itu tahun, nah di sini kita akan bicara tingkat bunga 12 bulan dibayarkan secara semesteran. Nah, di sini pakai semesteran. Kalau semesteran itu berarti M-nya itu 2, karena 1 tahun itu ada 12 dibagi 2. Nah, ini adalah tugas-tugas yang bisa Anda kerjakan nantinya. Kemudian menghitung nilai masa datang anuitas. Ya, jadi sini Sn sama dengan P dikalikan 1 plus I pangkat N min 1 per I. P itu adalah jumlah anuitas, I-nya itu tingkat bunga, dan N itu adalah periode pembayarannya. Nah, di sini dicontohkan Nona Susana itu menabung uangnya sebanyak 6 juta pada akhir tahun di suatu bank, di mana pembayaran bunganya adalah 15% bunga majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut adalah pada tahun 2004 dan terakhir dibuat pada tahun 2009. Nah, yang ditanyakan berapa tabungan Nona Susana pada akhir tahun 2009-nya. Nah, maka kita bisa gunakan rumus itu. Nanti S5-nya ya, karena kita ingin menghitung 6 juta dalam kurung 1 plus 0,15 dipangkat 5 ya, kemudian min 1 per 0,15, hasilnya adalah 40 juta 454.287,50 rupiah. Jadi di sini dikatakan nilai anuitas di 5 periode yang akan datang, maka tabungan Bu Susana itu sebanyak 40.454.287,50 rupiah. Nah, ini adalah contoh-contoh lainnya, bisa Anda pelajari. Nah, ini adalah contoh-contoh tugas yang nanti bisa Anda mulai kerjakan. Kemudian ada dana cadangan. Dana cadangan itu bisa dikerjakan dengan P sama dengan Sn dalam kurung I plus 1 plus I pangkat N min 1. Nah, ini suatu perusahaan, dia ingin mencadangkan dananya setiap bulannya selama 5 tahun.
jumlah nilai pinjaman perusahaan tersebut diperkirakan 5 tahun mendatang itu adalah 75 juta. Nah, pembayaran bunga yang akan dibayar adalah 15% per tahun. Nah, ditanyakan di sini berapa jumlah dana yang harusnya disisihkan setiap bulannya agar perusahaan itu bisa melunasi pinjamannya sebanyak 75 juta. Nah, maka di sini tinggal dimasukkan ke rumus 75 juta dikalikan 0,0125 dibagi 1 plus 0,0125 pangkat 60 min 1, yang dimana hasilnya adalah berarti setiap bulannya perusahaan itu harus menyisihkan 846.744.076 rupiah. Nah, ini nanti bisa Anda kerjakan dengan menggunakan contoh-contoh di atas tadi. Nah, ini adalah untuk menghitung anuitas. Nah, anuitas itu dihitung dari P dikalikan 1 min 1 plus I min N per I. Ya. Nah, kalau dicontohkannya di sini dikatakan NC itu ingin menabung uangnya setiap tahunnya sebanyak 2.500.000 selama 4 tahun di suatu bank. Jika bunganya 12% per tahun, maka yang ditanyakan di sini berapa jumlah nilai sekarang dari tabungan NC selama 4 tahun. Ya, tinggal dikalikan, dimasukkan rumusnya saja. Akhirnya A4-nya ketemu 7.593.373,37. Saya rasa perhitungan-perhitungan ini sudah ada sebelumnya di matematika ekonomi yang sudah Anda pelajari. Kemudian cicilan pinjaman, gimana cara menyicilnya, itu ada rumusnya. Saya tidak perlu menjelaskan jauh lebih lengkapnya terkait perhitungan karena sudah disinggung pada mata kuliah matematika ekonomi. Demikian materi terkait tingkat suku bunga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.